Hari ini tema kita masih di kelompok awal tentang ilmu, filsafat, dan agama. Sudah keluar ya PPT saya? Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya ingin menambahkan saja karena apa yang disampaikan oleh teman-teman pemakalah tadi sudah cukup komprehensif ya. Jadi ilmu adalah pengetahuan tentang hakikat yang dipahami secara mendalam. Kemudian kalau dalam perspektif Islam, ilmu itu merupakan hasil istihad atau usaha-usaha yang sungguh dari ilmuwan muslim atas persoalan duniawi dan ukhrawi yang sumbernya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kemudian dicontohkan dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian bagaimana peran ilmu sendiri ya? Jadi kalau di dalam agama Islam, ilmu atau pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Jadi kalau misalnya kalian mempelajari sejarah Islam, kenapa misalnya Islam mengalami puncak kejayaannya? Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi di dalam Islam pernah mengalami puncak kejayaannya itu misalnya pada masa yang sangat dikenal itu adalah pada masa Abbasiyah. Walaupun sejak masa Rasulullah itu memang sudah dikembangkan gitu ya, sudah banyak perkembangan dalam berbagai bidang ilmu, terutama misalnya saat melakukan dakwah ya. Dakwah itu kan yang pertama disampaikan adalah ilmu ketauhidan. Bagaimana misalnya kita yang tadinya masyarakat Arab dulu itu adalah penyembah banyak berhala, kemudian dengan masuknya Islam yang diajarkan adalah ketauhidan bahwa Allah itu esa. Lalu kemudian berkembang ya wilayah Islam, ada ekspansi wilayah. Nah, ketika ekspansi wilayah itu juga yang ditransfer selain misi dakwah ya adalah ilmu pendidikan Islam gitu, masalah ketauhidan, kemudian masalah keagamaan ya, fikih gitu ya, ibadahnya, bagaimana muamalah kepada Allah dan bagaimana muamalah kepada sesama manusia. Kemudian dalam proses interaksi gitu ya antara Islam dengan wilayah-wilayah baru yang tadi ditaklukkan itu ada transfer of knowledge juga gitu ya. Jadi kenapa tadi misalnya ada salah satu pertanyaan, kenapa sih misalnya kita contohnya pemakalah hari ini banyak mengambil referensi dari Barat misalnya, padahal filsafat di Islam juga ada. Karena memang awalnya itu adalah dari kalau filsafat khususnya memang dari Yunani gitu ya. Jadi ketika misalnya ada ekspansi wilayah tadi ada pergantian gitu. Misalnya ilmu yang dari wilayah Islam itu diterjemahkan sehingga bisa diadopsi juga oleh wilayah-wilayah baru yang berhasil dikuasai oleh Islam. Begitu juga sebaliknya. Ketika misalnya Yunani punya filsafat, nah itu ditransfer juga ke Islam gitu ya, diterjemahkan gitu, sehingga bisa diadopsi dalam Islam. Nah kemudian ketika misalnya kita melihat bagaimana peradaban suatu bangsa, maka bisa dilihat salah satu indikatornya adalah bagaimana tingkat pendidikannya, seberapa jauh penghargaan atau misalnya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ilmu dan pendidikan di wilayah tersebut. Kemudian, nah, ilmu pengetahuan dan Islam. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 83, ini disebutkan bahwa seluruh isi jagat raya, baik di langit, di bumi, itu semuanya selalu berada dalam keadaan Islam. Nah, Islam sendiri artinya adalah tunduk, patuh kepada aturan ilahi. Allah memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta yang berisikan ayat-ayat Allah. Sudah tentu manusia tidak akan mampu menunaikan perintah Allah jika tidak memiliki ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya kata alam dan ilmu mempunyai akar huruf yang sama. Ain, lam, mim. Nah ini termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran gitu. Kemudian apa fungsi ilmu? Nah, ilmu itu fungsinya menjelaskan semua gejala atau fenomena yang dapat diamati dan masuk akal. Kemudian dengan ilmu, semua itu bisa dijelaskan. Jadi ilmu itu seperti cahaya, tidak bisa disembunyikan. Ilmu alam misalnya berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi.
Ilmu sosial itu fungsinya mendasari sebuah konsep tentang pembangunan, perencanaan sosial untuk masa depan. Kemudian kalau ilmu agama itu fungsinya sebagai landasan spiritual, etika, moral, perilaku. Kemudian ilmu filsafat ini fungsinya sebagai dasar pengembangan berbagai ilmu. Sedangkan ilmu intuisi adalah integrasi batiniah dan pencerahan spiritual. Ini ada banyak contoh ya. Misalnya, kalau dulu orang-orang memandang bintang itu seperti sesuatu yang sangat kecil. Coba kalian kalau malam hari melihat di langit ya, waktu kita kecil dulu melihat bintang itu indah sekali, kecil-kecil gitu ya. Kita pikir itu memang kecil. Tetapi ternyata dengan adanya ilmu pengetahuan, ada penelitian, ada teleskop, bintang itu bukan yang kecil, dia terlihat kecil karena jauh gitu. Kemudian misalnya juga tentang ada gaya gravitasi. Dulu kan kita nggak tahu apa yang menyebabkan semua benda itu kalau dilempar itu pasti jatuh ke bawah gitu. Terus tapi kalau misalnya di luar angkasa kita nggak bisa menjejak lantai apa tuh namanya pesawat luar angkasa itu gitu. Ternyata karena memang di luar angkasa itu tidak ada gaya gravitasi. Nah, itu baru bisa diketahui dengan adanya ilmu pengetahuan gitu. Kemudian misalnya di Indonesia ini, Indonesia, Jepang, dan beberapa negara itu kan berada di wilayah yang rentan terhadap bencana. Rentan dengan gempa bumi. Kalau di Belanda, dia wilayahnya itu di bawah permukaan laut. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa beradaptasi dengan lingkungan, meminimalisir dampak bencana. Contoh kalau di Belanda, akhirnya mereka mempelajari gitu ya, dan mereka berhasil membangun dam, membangun semacam kayak benteng tembok gitu yang walaupun wilayah daratannya itu di bawah permukaan laut, tetapi air tidak masuk ke wilayah mereka gitu. Jadi ada semacam tembok gitu loh, kayak apa istilahnya, kayak bendungan gitu yang mencegah air masuk. Kemudian yang di wilayah rawan gempa. Nah, di Jepang misalnya mereka sudah punya teknologi bagaimana bangunan-bangunan itu ketika ada gempa itu tidak runtuh semuanya, tapi dia mungkin hanya bergoyang mengikuti gempa itu, tapi dia tetap utuh. Itu ada teknologinya, ada ilmunya gitu. Nah, akhirnya dengan adanya ilmu ini bisa mempermudah kehidupan manusia, dan manusia ini bisa beradaptasi ya, meningkatkan kualitas hidupnya juga gitu. Kemudian misalnya dari pertanian, dulu misalnya kalau bertani mungkin yang tinggal di wilayah agraris ya, yang dekat sawah mungkin tahu gitu ya. Misalnya kalau padi itu setahun itu bisa panen berapa kali. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan itu bisa lebih ditingkatkan. Misalnya yang tadinya setahun cuma bisa 2 kali, nah bisa sampai 3 kali atau 4 kali. Nah, itu jadi ilmu itu bisa mempermudah. Kemudian yang tadinya dulu jagung, waktu saya kecil, jagung itu dia kadang ompong-ompong gitu loh. Kalau jagung yang sekarang itu kan bagus ya, jagung manis itu kan semua penuh gitu ya, bonggolnya itu penuh. Kalau dulu jagung itu ada ompong-ompongnya gitu loh, maksudnya nggak rata gitu. Nah, terus itu karena ada penelitian, nah akhirnya dikembangkan sehingga panen jagung itu bisa lebih sering, kualitasnya lebih bagus, rasanya lebih manis, dan sekali panen dia bentuk bonggol jagung itu seperti sekarang itu loh, yang penuh gitu. Itu bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan pendapatan juga kan. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 33 disebutkan, dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, dan masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Jadi apa yang terjadi di fenomena di dunia ini, ketika kita lihat kembali kepada Al-Quran, itu semua ternyata ada. Semua penjelasan ilmiah yang sedang terjadi saat ini, kalau kita buka Al-Quran itu ada, apapun ada gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengkaji lagi Al-Quran kita, didalami lagi, karena semua pedoman kehidupan kita itu sumbernya adalah dari Al-Quran. Lalu filsafat. Filsafat tadi memang asalnya dari Yunani gitu ya.
Nah, filsafat sendiri ini kan artinya adalah philo, artinya cinta, suka, senang. Kemudian Sophia artinya pengetahuan, kebijaksanaan gitu ya. Kemudian kalau dari segi istilah filsafat ini artinya berpikir secara sistematik, berpikir mendalam, spekulatif. Nah, berpikir sistematik itu dia teratur gitu ya, nggak loncat-loncat. Kemudian dia punya kaidah ya, kemudian berpikir secara mendalam itu adalah dia tuntas berpikirnya itu ya, jadi tidak bisa terbantahkan. Nah, peranan filsafat tadi juga sudah disampaikan ya, sebagai penerang, sebagai pengira, sebagai pengatur. Jadi ini saya lewatkan saja. Nah, kedudukan filsafat. Jadi meskipun filsafat itu tadi asalnya dari Yunani, tetapi ada perbedaan dengan filsafat Islam gitu. Jadi tidak semuanya diadopsi ke dalam Islam. Nah, Al-Kindi sendiri misalnya mempertemukan agama Islam dengan filsafat. Jadi filsafat ini kan ilmu tentang kebenaran, dan agama juga adalah ilmu tentang kebenaran. Jadi sebenarnya nyambung gitu. Hanya saja kalau filsafat Islam tentu saja pedomannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini misalnya di dalam Al-Qur'an dan kebenaran ilmiah ini sama. Jadi Al-Qur'an itu adalah kebenaran ilmiah, filsafat juga berusaha mencari kebenaran ilmiah gitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam Al-Qur'an itu ada informasi yang tidak dapat dibuktikan dengan teori kebenaran di luar Islam gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya Al-Qur'an ini lebih luas daripada ilmu filsafat itu sendiri gitu ya. Nah, ada 3 sumber kebenaran ilmiah di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, kemudian alam semesta ini gitu. Jadi semuanya ini, ketiga hal ini saling mengisi, saling melengkapi gitu ya, sebagai sumber informasi yang lengkap dan yang paling benar. Lalu fungsi filsafat ini sebagai sarana untuk manusia memecahkan semua problematika kehidupan, kemudian memberikan dasar pengetahuan sehingga bisa hidup dengan baik ya, menjadi manusia yang baik, yang bahagia gitu. Kemudian kalau bicara tentang agama, maka agama itu adalah, kalau bahasa Arabnya itu kan ad-din ya. Ad-din itu artinya menguasai, mengatur, tunduk, patuh gitu. Nah, definisi ini sendiri adalah ketentuan ilahi yang berisi berbagai macam peraturan, ketentuan ya yang mengatur kehidupan manusia dan sebagai petunjuk agar memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita sebagai seorang muslim, panduan kehidupan kita adalah Al-Qur'an dan hadis ya, itu 2 sumber utama Islam. Jadi semua hal mulai dari bangun tidur sampai tidur, mulai dari di dalam perut ibu sampai kita nanti ke liang lahat lagi, semua itu ada aturannya. Tidak bisa kita melakukan segala sesuatu semau sendiri, nggak bisa. Gitu ya, semua ada panduannya. Misalnya bagaimana cara berdagang, itu sudah ada aturannya. Tidak boleh riba gitu kan. Terus misalnya kalau yang dari hasil pertanian, kalau dia yang pengairannya itu dari air hujan, itu zakatnya beda dengan yang misalnya dia pakai pengairan irigasi. Kemudian apalagi bagaimana misalnya anak bersopan santun terhadap orang tua gitu. Semua ada aturannya di dalam Islam. Jadi insya Allah kalau kita berpedoman kepada agama Islam, maka hidup kita akan selamat ya. Kemudian, nah ini peran agama. Jadi peran agama itu ada beberapa macam. Kalau di sini saya mencontohkan ada 3. Ada peran agama dalam kehidupan, peran agama dalam kebudayaan, dan peran agama dalam iptek. Nah, saya balik ini ya. Jadi peran agama dalam kehidupan, agama ini menjadi pedoman hidup ya. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, maka kembalikan kepada aturan di dalam agama gitu ya. Jadi ini penting sekali ya, sehingga dengan berpedoman kepada agama, maka hidup kita akan selamat. Kemudian peran agama dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi antara agama dengan ilmu pengetahuan itu sebetulnya saling mendukung dan tidak ada yang bertentangan. Karena agama itu, terutama agama yang kita anut, agama Islam, adalah keyakinan yang mengandung norma gitu ya, sesuai dengan keinginan Allah dan termaktub dalam Al-Qur'an gitu.
Sementara iptek adalah ilmu pengetahuan yang terus berkembang dalam berbagai bidang kehidupan yang membantu manusia. Tetapi ada panduan atau ada batasan-batasan ya dalam Islam. Contoh nih ya, mungkin kalian pernah mendengar suatu saat pernah ramai diperbincangkan tentang cloning ya. Ada hewan yang bisa di-cloning ya dengan, jadi tidak harus melalui reproduksi dulu gitu, dia cukup diambil dari apakah bagian kulit atau misalnya dari pokoknya sel-sel dia gitu ya, itu bisa di-cloning sehingga menjadi satu makhluk hidup baru yang sifat, karakter, bentuk semuanya itu mirip gitu. Jadi misalnya dari ini saya diambil gitu ya sedikit, kemudian ditaruh di laboratorium, terus nanti akan menjadi saya lagi gitu ya, yang sama gitu ya, tanpa misalnya saya lewat proses melahirkan. Nah, tetapi kalau orang Barat kan dia tidak punya, ya karena mereka tidak terlalu ini terhadap agama ya, mereka tidak ada batasan gitu ya, mereka mengembangkan itu. Dan wallahu a'lam waktu itu juga sempat rame gitu ya, katanya mau dikembangkan kepada manusia. Kalau dalam Islam tidak boleh, gitu. Kenapa tidak boleh? Karena akan berkaitan dengan berbagai macam. Contoh, kalau dia dari tadi itu ya dari cloning itu, bagaimana nanti hak warisnya? Bagaimana nanti kalau dia mau menikah, siapa walinya? Gitu. Jadi karena nasab itu penting ya. Kalau tidak diketahui, kasihan nanti dia walinya ke siapa, terus binnya nanti ke siapa, warisnya ke siapa dan lain sebagainya. Jadi ada hikmah di balik misalnya kenapa Islam melarang ya contoh pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan norma agama tadi itu gitu. Kemudian peran agama dalam kebudayaan. Nah, kebudayaan ini kan adalah tata cara kehidupan manusia ya, cipta rasa dan karsa ya, yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, ini juga landasannya perlu dengan agama. Misalnya kalau zaman dulu, kalau kalian melihat di film-film dokumenter atau misalnya film kolosal zaman-zaman kerajaan dulu, perempuan di Jawa misalnya pakai kemben kan, kayak orang mandi gitu, pakai kemben sedada gitu. Nah, tapi setelah misalnya datangnya Islam dan mereka menganut Islam bahwa aurat itu harus ditutup, perempuan harus pakai jilbab misalnya gitu kan. Akhirnya sekarang mereka juga tidak lagi pakai kemben kemana-mana keluar gitu. Nah, jadi itu akhirnya merubah satu kebudayaan juga gitu. Nah, fungsi agama. Ini ada sedikit kutipan, misalnya ada kartun sedikit ini ya, ada yang minta tolong, dia kebakaran rumahnya, ada seorang ibu dan anak, tolong katanya gitu. Terus ada orang lewat, sebelum menolong dia nanya dulu, kamu agamanya apa? Katanya gitu. Terus sama si Ustadz nih, Ustadz yang di belakangnya, kata dia, mau nolong kok nanya agama, ya nolongnya nolong aja gitu. Kalau kebanyakan diskusi keburu habis rumahnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita kalau menolong, berbuat baik itu kepada siapa saja, jangan eksklusif gitu ya. Nah, fungsi agama dalam kehidupan individu, dia sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup, mengatasi berbagai persoalan, memberi ketentraman ya bagi yang dapat mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai edukasi, penyelamat, pendamaian, rasa solidaritas gitu ya. Nah, contoh nih. Kalau teman-teman lihat kehidupan selebritas ya, atau yang sekarang banyak digandrungi oleh anak-anak muda, itu misalnya ada Korea ya, yang ada girl band, ada boy band, terus ada film-film drakor gitu ya, yang bikin para ibu-ibu dan para remaja putri termehek-mehek gitu. Nah itu, atau misalnya di film India gitu kan, di film India itu yang ditampilkan itu kerajaan atau misalnya orang-orang kaya. Nah itu sebetulnya itu gambaran bahwa mereka itu ingin menampilkan impian mereka. Padahal kan kita tahu ya di India mayoritas itu istilahnya itu di bawah garis kemiskinan gitu ya, karena ya tingkat kesejahteraannya kurang. Jadi mereka itu nonton film itu
menghibur diri gitu ya, pengen seperti yang dicitrakan di film-film India gitu kan. Kemudian kalau di drakor, di film-film Korea, kita lihat kehidupannya, bahkan cowok-cowok Korea itu kalau menurut saya kadang lebih cantik dari perempuan gitu kan, pakai make up, pakai lipstick gitu kan. Jadi pokoknya ini banget gitu ya, bening banget gitu ya. Dan perempuan-perempuannya juga di Korea itu industri yang paling ditingkatkan atau didorong oleh pemerintah itu ya industri entertainnya itu gitu ya, kan diekspor gitu kan, film-filmnya diekspor dan itu mendatangkan devisa untuk negara mereka. Nah, tetapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan para pelakonnya, para senimannya gitu ya, karena tuntutan karir, karena persaingan ya di antara sesama artis. Ini saya berdasarkan berita-berita di online, karena sekarang kan semua serba bisa diakses ya secara online. Nah, jadi karena tingkat kehidupan mereka yang gaya hidupnya tinggi, artis-artis baru selalu bermunculan gitu kan. Ya akhirnya mereka bersaing di antara mereka. Bahkan misalnya perempuan-perempuan artis ya, dan tidak hanya perempuannya ya, laki-lakinya juga itu untuk mendapatkan satu peran itu kabarnya mereka ya harus menghalalkan berbagai macam cara gitu ya. Karena itu sudah menjadi bagian dari industri, ada apa istilahnya itu yang pemegang uang gitu ya, pemegang modal dalam industri entertain itu, dia ini terjadi praktek-praktek apa istilahnya kayak ya industri seks gitu ya, mohon maaf ini dalam rangka edukasi gitu. Nah, contoh di Thailand juga yang kemarin rame, mungkin kalian melihat yang Tang Monida. Nah, itu kan artis yang dibunuh oleh teman-temannya karena kabarnya dia mau dijual kepada salah satu petinggi. Kalau saya lihat petingginya itu dari kalangan militer di Thailand gitu ya. Terus ya temannya mengorbankan dia gitu ya, karena dia nggak mau akhirnya dibunuh. Itu contoh di Thailand. Kalau di Korea banyak terjadi bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Padahal dia secara luar, secara fisikly kita lihat apa sih yang dia bebankan gitu ya, maksudnya kehidupannya glamor, penghasilannya besar, cantik, sedang dalam puncak kejayaan gitu kan, maksudnya dalam tenarnya gitu ya, tapi banyak yang bunuh diri. Nah itu karena tidak ada pedoman, karena mereka tidak beragama, tidak melandaskan kepada agama gitu. Nah akhirnya ya itu ada kekosongan gitu, ada kekosongan karena manusia memang secara apa namanya naluri itu membutuhkan agama, membutuhkan pedoman, membutuhkan bimbingan gitu. Nah kalau tidak beragama dia sebetulnya gelisah gitu loh, gelisah, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, dan mereka mencarinya itu dari kesenangan sesaat, misalnya ke apa tuh yang dunia malam gitu kan, minum-minuman keras, ya kehidupan yang seperti itu gitu. Itu sesaat, senang sesaat, tetapi tidak mengatasi gitu ya ketenangan batinnya itu. Jadi ya mari kita kembali kepada ajaran agama kita, kepada Islam, segala sesuatu kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu sudah di akhir dari pemaparan saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berkah, bermanfaat, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita.